Tahukah kamu, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kendaraan lainnya membutuhkan bahan bakar untuk dapat berjalan. Bahan bakar ini merupakan minyak bumi yang telah mengalami proses pengolahan. Sebelum itu, pernahkah kamu melihat anjungan minyak bumi lepas pantai? Anjungan minyak bumi lepas pantai merupakan salah satu tempat di mana minyak bumi diproses. Caranya yaitu dengan mengebor permukaan bumi hingga menyentuh sumbernya. Minyak bumi termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, dari mana minyak bumi berasal? Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun sejak masa purba. Adapun komposisi minyak bumi, yang pertama yaitu hidrokarbon, dengan jumlah persentase 90-99%. Dengan kandungan senyawa yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan aromatis. Yang kedua yaitu senyawa belerang dengan jumlah persentase 0,1-7%. Dengan kandungan senyawa tioalkana dan alkanatiol. Yang ketiga yaitu senyawa nitrogen dengan jumlah persentase 0,01-0,9%. Dengan kandungan senyawa pirol. Yang keempat ada oksigen dengan persentase 0,01-0,4%. Dengan kandungan senyawa asam karboksilat. Dan yang terakhir adalah organologam dengan persentase yang sangat kecil dan kandungan senyawa logam nikel. 6 proses pengolahan minyak bumi agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang pertama adalah proses destilasi. Nah, proses pengolahan minyak bumi ini merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya, minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 376 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung. Sedangkan, fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahap selanjutnya. Proses pengolahan minyak bumi yang selanjutnya adalah tahap cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini sering biasa disebut dengan proses refinery. Proses pengolahan minyak bumi yang ketiga adalah proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan proses isomerasi. Proses pengolahan minyak bumi tahap selanjutnya adalah proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini, molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian melalui tahap polimerasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang, di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Proses pengolahan minyak bumi yang kelima adalah proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah, sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. Proses pengolahan minyak bumi pada tahap terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi yang pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TL atau tetraethylate. TL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah mulai proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Hasil olahan minyak bumi yaitu gas, bensin, solar, aspal, minyak tanah, parafin, afgas, dan aftur.